Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Kali ini kita kembali akan membahas seputar keselamatan dan kesehatan kerja. Di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari definisi K3, tujuan K3 hingga kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini mulai dari definisi kecelakaan kerja, teori gunung es kerugian akibat kecelakaan kerja, dan juga teori domino penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Pada video ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang gangguan kesehatan dan resiko kecelakaan kerja pada pengelasan. Sahabat pembelajar, pada pengelasan ini juga sangat banyak resiko-resiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, mulai dari yang pertama risiko kesulitan listrik, yang kedua risiko akibat sinar las, yang ketiga debu dan asap las, dan yang terakhir adalah kebakaran atau ledakan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah risiko dari kejutan listrik. Nah, kecelakaan kerja akibat kejutan listrik ini dapat terjadi setiap saat, baik itu pada saat pemasangan peralatan, penyetelan ataupun pada saat pengelasan. Risiko yang terjadi pun dapat bervariasi, mulai dari berupa luka bakar, terjatuh, pingsan, hingga yang paling fatal adalah meninggal dunia, seperti itu. Yang kedua adalah risiko dari sinar las. Ini akibatnya pada mata dan juga pada kulit seperti yang ada di layar. Sahabat pembelajar, perlu diketahui cahaya las itu terdiri dari 3, ya. Ada cahaya tampak, cahaya inframerah, dan juga cahaya ultraviolet. Jangan sesekali melihat cahaya tersebut tanpa menggunakan pelindung mata, yaitu topeng las dan juga kacamata. Nah, apa bahayanya? Untuk cahaya tampak ini yang paling ringan, hanya membuat mata menjadi silau. Sementara cahaya inframerah itu mengakibatkan mata menjadi merah dan serta terjadi pembengkakan pada kelopak mata. Risiko terburuknya adalah terjadinya kornea hingga kerabunan. Untuk cahaya ultraviolet, kalau seandainya kita melihat cahaya ini, maka pada mata terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya, ya, dalam waktu antara 6-12 jam. Kemudian setelah itu mata akan menjadi sakit selama 6-24 jam. Pada umumnya rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, risiko selanjutnya adalah asap las. Di dalam asap las ini terdapat partikel-partikel material kecil yang mana akan masuk ke dalam paru-paru nantinya. Bila pekerja menghirup asap pengelasan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka bisa berpotensi mengalami penyakit yang serius pada sistem pernapasan. Bahkan berisiko menimbulkan kerusakan daerah otak yang berhubungan dengan penyakit Parkinson. Apa itu penyakit Parkinson? Sahabat pembelajar boleh searching di Google, itu banyak pembahasannya, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan bahaya asap las dari kandungan partikel di asap tersebut. Ada aluminium. Nah, efeknya apa? Iritasi saluran pernapasan. Ada juga kromium, timah, mangan, serta tembaga, ya. Jadi boleh dilihat di layar ini sangat banyak bahaya-bahaya dari material yang terkandung di asap las tersebut. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, risiko selanjutnya adalah kebakaran dan ledakan. Di layar ini merupakan berita yang saya ambil di googling, itu kebakaran atau ledakan yang terjadi di daerah pengelasan atau di bengkel las, yang mana faktor-faktor penyebabnya sangat beragam. Yang sebelah kanan ini kemungkinan terjadi kebakaran atau ledakan karena meledaknya tabung gas, ya. Seperti itu, tabung gas asetilin pada pengelasan OAW. Mungkin ada lagi faktor-faktor lainnya. Nah, selanjutnya risiko
kecelakaan kerjanya adalah berasal dari kebisingan. Kebisingan ini bisa berakibat pada fisik maupun psikologis. Pada fisiknya apa? Kehilangan pendengaran, serta pada psikologisnya maka muncul rasa tidak nyaman atau stres pada orang yang mengalami kebisingan ini, serta bisa juga menyebabkan gangguan emosional ya, gangguan gaya hidup, jadi bisa mengganggu jadwal tidur, hilang konsentrasi, dan serta tentunya merubah mood kebisingan ini. Jadi bahaya risiko kebisingan ini adalah juga bisa merubah mood dari si pekerja seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui risiko-risiko kecelakaan kerja pada pengelasan, maka kita harus mulai menerapkan K3 agar risiko atau kita terhindar dari kecelakaan kerja pada pengelasan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah tentu menggunakan alat pelindung diri sewaktu melakukan pekerjaan, mulai dari menggunakan topeng las untuk melindungi muka dan mata dari radiasi las atau cahaya las, menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari panas, menggunakan apron, menggunakan masker untuk melindungi dari asap las yang mengandung partikel-partikel atau material ya yang berbahaya untuk paru-paru, serta harus menggunakan sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda yang tajam dan juga kejatuhan benda berat. Dan yang selanjutnya menggunakan penutup telinga. Nah, ini tujuannya untuk melindungi telinga kita dari risiko kebisingan, serta selalu pakai kacamata dan masker ya. Jadi inilah alat pelindung diri yang kita gunakan sewaktu melakukan pengelasan. Selanjutnya, nah, untuk mencegah terjadinya kebakaran, apa langkah-langkahnya? Langkahnya adalah yang pertama, melakukan pekerjaan pengelasan atau pengerindaan hanya pada area yang ditentukan, tidak boleh di sembarangan tempat. Yang kedua, meletakkan bahan dan alat-alat sesuai dengan tempatnya. Ini penting ya. Jangan sembarangan juga. Melindungi material yang mudah terbakar ketika bekerja. Nah, ini contohnya adalah tabung gas asetilin ya, karena tabung gas ini mudah terbakar, jadi jangan sampai diletakkan di daerah yang mudah terbakar seperti itu. Yang keempat, memeriksa kondisi alat-alat dan bahan sebelum melakukan pekerjaan. Yang kelima adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Dan yang keenam, gunakan perisai tahan api. Nah, ini untuk menghindari adanya percikan partikel atau material panas yang melunting ke area kerja atau mengenai bahan yang mudah terbakar. Ini juga sangat berbahaya. Percikan api kalau seandainya menyentuh selang gas yang bocor, maka bisa menimbulkan ledakan. Untuk itu ya, harus pastikan seperti itu. Nah, jadi kita bahas di pengelasan itu ada gas yang mudah terbakar ya, itu adalah gas asetilin. Ini digunakan untuk pengelasan OAW. Untuk gas oksigen, gas ini tidak mudah terbakar, tapi kita juga harus melakukan pencegahan agar gas ini tidak menimbulkan kerugian ya. Yang pertama, harus kita jauhkan dari sumber api, tidak menggunakan oksigen sebagai pengganti udara bertekanan. Jadi gas oksigen pengelasan berbeda dengan gas oksigen yang ada di rumah sakit. Nah, regulator oksigen jangan dilumasi dengan minyak. Menutupi katup oksigen kalau pengelasan telah dilaksanakan. Memeriksa selang dan tabung gas dalam kondisi aman sebelum bekerja. Ini sangat penting ya. Kemudian, bahan bakar gas asetilin, apa yang harus kita lakukan sebelum pengerjaan pengelasan? Yang pertama adalah jangan menggunakan gas dengan tekanan melebihi 15 psi ya. Ingat ya, harus di bawah 15 psi. Yang kedua, jauhkan selang dan tabung gas dari sumber api karena gas ini mudah terbakar seperti itu. Yang ketiga, memeriksa selang dan tabung gas dalam kondisi aman sebelum bekerja. Pastikan selang dan tabung gas tidak terjadi kebocoran seperti itu ya. Memeriksa regulator dalam kondisi aman sebelum bekerja.
pastikan juga regulatornya berfungsi dengan baik, serta pastikan posisi tabung gas dalam posisi berdiri vertikal. Tidak boleh rebah, tidak boleh tidur ya, tidak boleh juga miring. Jadi harus lurus, tegak, berdiri posisi vertikal seperti itu. Nah, oke, sahabat pembelajar. Jadi khususnya untuk siswa ya, apa yang harus kita lakukan? Sikap dan perilaku safety dalam bekerja adalah yang pertama, mendengarkan guru ketika menjelaskan prosedur kerja. Yang kedua, serius ya, jangan bercanda dalam bekerja. Yang ketiga, membaca prosedur kerja di job sheet. Yang keempat, menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, bekerja sesuai dengan SOP. Dan yang keenam, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Seperti itu. Oke, sahabat pembelajar, jadi itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja pada proses pengelasan. Semoga paham sampai di sini ya, dan akan kita lanjutkan pembahasan materi-materi berikutnya di video selanjutnya. Oke, sekian pembahasannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.